Audiotune mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presdir yang ditulis oleh autor Picisan Imun. Pengisi suara Eve. Bagian 38. Surat untuk istriku. Selamat mendengarkan. Sementara di luar, tepatnya di sebuah halaman yang jauh dari ruang tamu itu, Sekretaris Jovi sudah menampar keras pipi putranya. "Apa saja kerjamu, ha?" seru sang ayah. Ivan pun hanya menunduk saja, tidak bisa menjawab apapun. "Bisa-bisanya kau diam saja saat tuan muda melakukan nikah siri?" Hingga 3 kali tamparan keras itu mendarat secara bertubi-tubi di pipi Sekretaris Ivan. Tidak berguna. Kau pikir mudah berada pada posisimu, ha? Memekik dengan sangat keras di hadapan Ivan. Kau tahu, di luar sana ada ribuan orang menginginkan posisimu, buruh. Dan kau malah melakukan kesalahan sefatal ini. Mendorong tubuh sang putra yang sama sekali tak bergeming itu. Maaf. Tidak usah menjawab apapun. Kau sudah gagal, Ivan. Kau sudah mengecewakanku. Jovi terlihat sangat kesal. Wajah garangnya itu lebih mengerikan daripada marahnya Ivan pada bawahannya. Kau tahu, selama puluhan tahun aku menjaga nama baikku. Lalu apa? Dengan mudahnya kau coret catatan rapiku dengan kebodohanmu itu. Aku tidak tahu lagi nasib kita setelah ini. Berdoalah agar Tuan Baskara mengampuni kesalahanmu, Ivan. Ia pun melenggang pergi meninggalkan Ivan yang masih tertunduk di sana. Dan perlahan mulai mengangkat kepalanya. Sudah lebih dari 1 tahun aku tak bertemu denganmu, ayah. Kenapa pertemuan yang kurindukan malah seperti ini? Sembari terkekeh sesak dengan mata yang mulai mengembung. Ia pun mengusap bibirnya yang sedikit mengeluarkan darah akibat tamparan keras tadi. Tapi syukurlah, kau baik-baik saja. Sekretaris Ivan pun mendapatkan pesan dari Leon agar dia datang ke kamarnya guna mengambil sesuatu di sana. Ivan mengusap wajahnya sejenak, menarik nafas panjang lalu mengembuskannya, dan berusaha membuang kesedihannya akibat makian sang ayah tadi. Mentari pagi yang mulai menyumbul seperti tengah menyimbolkan suatu undangan keceriaan untuknya, agar mampu menjadikan awalan hari ini menjadi suatu kenikmatan hidup dalam keluguan dan kesederhanaan. Setelah berkelana dalam dunia mimpi yang entah apa, kini perlahan tubuhnya mulai menggeliat, terasa pegal dan sedikit lelah. Kinar baru saja terjaga. Dengan kepala yang sedikit berat akibat kurang tidur, ia pun segera meraba meja meraih ponselnya. Berharap paling tidak ada pesan singkat di sana. Namun nyatanya sama sekali tak ada satu pesan singkat pun yang masuk ke ponselnya. Hingga sebuah ketukan pintu terdengar. Ia pun terperanjat dan berlari cepat, meraih jubah mandi dan memakainya. Karena saat ini pakaian yang ia kenakan adalah sebuah lingerie tipis yang menerawang. Di depan pintu Kinar sempatkan menata rambutnya. Semoga Mas Tara. Kinar tersenyum semangat. Hingga ia pun membuka pintu itu dengan senyuman indahnya. "Selamat pagi, Nona," sapa seorang kurir di depan pintu yang seketika meredupkan senyum Kinara. Iya, selamat pagi. Kecewa karena orang yang datang bukanlah seseorang yang ia harapkan. Ada apa ya, Mas? "Ini ada paket untuk Anda. Mohon diterima." Terima kasih, Mas. Meraih paket yang tidak terlalu besar itu. "Sama-sama, Mbak. Kalau begitu saya permisi." Pria itu lantas melenggang pergi, sementara Kinar langsung melangkah masuk dan kembali menutup pintu itu. Kini dia sudah duduk di sofa ruang tamu dan melihat satu catatan kecil di luar. Untuk kesayanganku. Kinar membacanya dan tersenyum tipis. Ia pun membuka paket itu segera dan mendapati sebuah telepon genggam model terbaru, sangat cantik dengan warna gold yang elegan. Dan pasti harganya bisa mencapai lebih dari puluhan juta. Kinar terbelalak kalau melihat ponsel yang menurutnya mahal itu. Namun sepertinya perhatiannya teralihkan dengan adanya sepucuk surat di dalamnya.
Ia pun meletakkan ponsel baru tersebut dan meraih kertas di sana. Lalu membacanya. Kesayanganku Kinara, kau pasti terkejut ya? Aku menepati janjiku untuk membelikanmu ponsel kan? Sampai sini Kinar sudah menitikkan air matanya. Jika saja Mas Tara ada di sana, mungkin ia akan memeluknya sambil mencium pipinya. Aku tidak butuh ponsel ini. Aku butuhnya kau cinta. Kinar mengusap air matanya, lalu melanjutkan membaca surat dari Tara. Sebenarnya aku sudah menyiapkan dan akan aku berikan langsung padamu pagi ini. Namun aku malah justru pergi meninggalkanmu. Sayang, kau tahu, saat kau tengah membaca surat ini, mungkin aku tengah melakukan perjalanan yang jauh. Perjalanan jauh? Apa Mas Tara pulang kampung? Dia pernah bilang kampungnya di luar Jawa. Kinar masih saja berpikir positif akan suaminya. Kemudian ia kembali membaca surat itu. Kuharap kau bisa menjaga dirimu baik-baik saat aku tidak ada. Dan menjaga hatimu hanya untukku. Karena aku akan melakukan hal yang sama. Maaf, aku harus pergi secara mendadak Kinar. Walaupun aku tidak mau. Harapanku tetaplah menjadi lenteraku di tengah malam yang gelap. Dengan senyumanmu itu. Tetaplah jadi selimut yang menghangatkan di tengah bekunya hatiku. Percayalah akan satu hal sayang. Semua hanya perkara waktu yang membuat kita jauh. Namun kau perlu tahu bahwa ada cinta yang akan membawaku kembali padamu. Ataupun sebaliknya. Aku mencintaimu Kinaraku. Ucapan sayang dariku untukmu. Suamimu, Mas Tara, yang akan selalu merindukanmu. Hanya sebatas itu Leon menulisnya. Kinar pun menutup mulutnya dengan satu tangan. Sementara tubuhnya bergetar akibat tangisnya. Mas Tara. Tangis yang semakin pecah sembari memeluk surat itu. Akibat guratan pena Mas Tara yang justru membuatnya semakin merindu. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya. Namun ia hanya menitip pesan pada Sang Maha Pencipta agar menjaga sang suami dimanapun dia berada dan menitipkan cintanya agar tetap terpatri dengan hatinya. Aku akan menunggumu, Mas. Akan selalu menunggumu kembali. Sementara di sisi lain tengah ada seorang pria dengan mantel jas yang ia kenakan melekat dengan sempurna di tubuhnya. Sedang menatap keluar jendela pesawat jet pribadinya. Satu tangan yang bertopang pada pegangan kursi tengah terkepal. Menutup mulutnya hingga sekelebat bayangan Kinar yang tengah tersenyum, membuatnya menitikkan air mata. Membuat satu tangannya yang lain meremas baju di bagian dadanya, sebab sesak teramat di bagian itu. Dan Ivan yang berada tidak jauh, hanya bisa diam saja. Lalu menoleh ke arah jendela di sampingnya. Karena dulu itulah yang ia rasakan saat bersama Dayu. Harus merelakan cinta demi karir yang sudah digariskan oleh ayahnya. Bahkan ia tidak tahu bagaimana nasib Dayu saat ini, yang sudah dia tinggalkan begitu saja, tanpa ucapan putus sebagai tanda perpisahan 7 tahun yang lalu. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.